Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu lo yo. Iya. Karena dari atas saya bisa melihat yang mulai angop-angop, mulai ngiler hati-hati. Puji Tuhan. Ya, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena baru saja tadi jam 3 ada ibadah mujizat. Dan nanti Anda bisa lihat rekamannya di YouTube. Bagaimana Tuhan bekerja dan saya percaya di tempat ini di Gereja Betani Yostaya Malang. Yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Tadi ada kesaksian dari seorang yang bernama Velania ya, dipanggil Lani. Dia lahir dari bukan orang percaya dan tiba-tiba dia mendapat mimpi, dia berjumpa dengan Yesus dan puji Tuhan bulan lalu dibaptis. Dan bukan hanya dibaptis, bukan hanya lahir baru. Tahu saudara, di dalam perutnya ada kista ya, di dalam tubuhnya ada kista. Dan tahu saudara, ketika dia dibaptis, dia percaya Yesus, dia dicek di dokternya, tahu apa yang terjadi? Kistanya bersih dan kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Tadi juga ada seorang oma ketika saya berdoa, sempat jatuh, pernah jatuh, terus agak sakit di tulangnya. Dan tadi puji Tuhan kita berdoa sama-sama, dia datang, dia bersaksi, nanti Anda bisa cek di YouTube. Dan dia bisa putar tangannya, bahkan dia bisa joget-joget. Dan saya percaya siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Saya masih percaya kalau engkau hari ini ada yang datang, mungkin lagi kepala pusing, sendinya gak enak. Letakkan tangan Anda pada bagian yang tidak enak atau sakit, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Kemarin Sabtu ada yang bersaksi juga, datang ibadah doa malam, bahunya agak sakit, sampai tidak bisa bergerak. Terus dia ikut doa malam dan waktu itu Bapak Gembala yang melayani. Dan ayo boleh maju ke depan altar call, didoakan. Karena sakit badannya dia tidak bisa maju Bapak Ibu. Tetapi dia berdoa dengan imannya, dia percaya walaupun saya tidak maju. Tetapi saya di belakang pun Tuhan bisa sembuhkan. Ketika dia dalam posisi duduk, dia pulang. Tahu saudara apa yang terjadi? Sampai hari ini sembuh total dan badannya bisa digerakkan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya setiap orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Dan yang mustahil menjadi mungkin. Tadi ada juga seorang pasangan suami istri. Saya kalau ibadah mujizat tadi saya buat siapa yang mau bersaksi langsung maju silahkan. Dia malu-malu gak mau maju. Selesai ibadah baru ketemu saya Pak Yoel. Tadi saya mau maju tapi saya gak bisa ngomong di depan, malu-malu saya. Saya tanya ada apa Bapak Ibu silahkan cerita. Dia bilang saya mengalami kesulitan dalam fertilitas atau dalam kesuburan atau dalam kehamilan. Dan beberapa bulan yang lalu dia mengingatkan saya bahwa saya pernah mengadakan doa khusus buat pasutri-pasutri yang agak sulit untuk punya anak atau bahkan divonis mandul. Dan ternyata mereka maju dan saya doakan suami istri ini. Dan tahu saudara apa yang terjadi? Mereka, istrinya sudah mengandung 2 bulan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan membuka kandungan tidak ada yang sanggup menutupnya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang percaya. Mujizat hanya bisa dialami oleh orang-orang yang percaya. Skeptis, ya kan itu kan ya terserah. Tetapi mujizat, sesuatu yang di luar akal sehat akan dialami oleh mereka yang percaya dengan sungguh. Bukan percaya 50%, percaya dengan sepenuhnya. Amin. Mari kita buka di Markus 9 ayat yang ke-23b. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang... Apa maksud dari orang percaya? Orang percaya itu orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mau kasih sebuah cerita Bapak Ibu. Suatu kali, ini real cerita nyata dan saya sampai kaget, sampai wow gitu ya, terkejut, shock. Suatu kali ada pedagang yang datang ke rumah saya, dia berjualan makanan ya, kuliner, F&B ya. Saya melihat ini orang nggak percaya Tuhan ya, jadi orang di luar Tuhan, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi hati saya tergerak untuk menolong dia
Saya tawarkan orang ini ke gereja untuk bisa bikin pesanan, nanti gereja ya untuk pelayan-pelayan konsumsi bisa pesan di orang ini. Saya tawarkan dia, suatu kali, nah ini kadang-kadang orang ditolong mentung. Kami di scam ya, kalau bahasa sekarang tuh scam ya, ditipu. Kami pesan minggu depan baru dikirim hari ini, saya sudah tahu, saya ngerti ini akal-akalan. Jadi supaya kami beli itu sekarang. Oke, karena gereja penuh dengan kasih karunia, saya rasa kalau di dunia nggak bisa begitu ya, betul ya? Kalau salah ya, potong, betul? Tapi karena gereja penuh dengan kasih karunia, kita beli itu dagangannya. Tahu saudara apa yang terjadi? Dia mencoba untuk curang, dia mencoba untuk menipu dengan uang gereja, tahu apa saudara yang terjadi? Besoknya dia stroke, dan tahu apa yang terjadi? Lusanya dia mati Bapak Ibu. Saya cuma mau bilang ya, pertanyaan loh Pak Yoel, saya tahu ada orang gereja suka makan uang, gak jujur kok gak mati-mati Pak. Jawabannya adalah karena orang percaya ada kasih karunia. Kenapa orang nipu kok gak mati-mati? Kalau orang percaya kok gak mati-mati? Karena Tuhan sedang menunggu dia untuk bertobat. Wow, mencengangkan ya. Ini orang dunia coba nipu, coba ngakal langsung mati. Tapi kenapa orang percaya, orang gereja, orang Kristen nipu, ngemplang kok gak mati-mati? Kan pertanyaan ya. Ya saya jawab, karena Tuhan kasih waktu untuk dia bertobat. Tetapi jangan permainkan waktu Tuhan, karena kalau waktu Tuhan habis sudah. Wow. Makanya ada pepatah berkata, kalau orang baik kok cepat mati, sedangkan orang jahat malah panjang umur. Ya, itu ada ya. Ini jahat ini kok gak mati-mati ya orang ini ya. Saya jawab, kenapa? Karena Tuhan kasih waktu untuk dia bertobat. Kita hidup di zaman kasih karunia. Anda tahu Ananias dan Safira? Ketika dia menjual tanahnya, harusnya dipersembahkan 100%, dia cuma kasih 50%. Ananias didatangi Petrus, mana bagiannya? Ini Petrus, blep, mati. Ananias nggak tektokan sama Safira istrinya. Safira datang, ditanya sama Petrus, sudah diberikan semuanya? Sudah kok, blem, mati juga. Tapi kalau sekarang kita nipu, kita ngemplang, gak mati-mati ya, malah jalan terus umurnya. Kenapa? Tuhan tunggu supaya Anda bertobat. Firman Tuhan itu dua, kalau enggak menguatkan, menegur. Kalau hari ini ada engkau yang lemah, engkau dikuatkan. Kalau hari ini ada engkau yang salah, engkau ditegur. Supaya apa? Bertobat. Kita enggak pernah tahu kita hidup sampai kapan, betul apa betul. Saya kenal seorang teman, umur 17 dipanggil Tuhan, kita enggak pernah tahu kapan waktunya. Tetapi saya mau katakan, jangan permainkan waktu Tuhan. Kalau hari ini engkau dan saya masih hidup, berarti Tuhan punya rencana, hiduplah dalam rencana Tuhan. Kalau hari ini engkau masih hidup, saya masih hidup, lakukan yang terbaik. Kalau besok engkau masih hidup, lakukan yang terbaik, belajar dari kesalahan. Kalau engkau pernah menyakiti orang, besok bertobat minta ampun. Kalau hari ini engkau ngutang, besok balikkan datang kepada orang yang kau utangi. Jangan doa Tuhan, engkau yang maha kuasa, biar yang saya utangi lupa dengan utangnya. Wah, tambah diinget no. Menjawab ya Bapak Ibu ya. Katanya yaitu kalau orang jahat kok malah kadang-kadang kita gak nyangka loh ini kok bisa dipanggil Tuhan padahal orang baik loh. Tapi arek iki, wong iki kok gak dipanggil-panggil? Nah itu. Karena jawabannya yang sudah dipanggil berarti dia sudah selesai menyelesaikan perjalanan hidup dan pertarungan hidupnya. Sedangkan yang ini masih ditunggu sama Tuhan. Wow, ini satu firman Tuhan yang menegur kita dengan keras. Yang menguatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu rahasianya panjang umur apa? Jadi apa? Orang jahat, ya bukan. Engkau dipotong ya. Rahasia panjang umur jadi orang jahat, makanya panjang umur. Enggak. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi saya mau ingatkan, ini kasih karunia, zaman kasih karunia. Makanya jangan heran ya, aku ngerti ki pelayanan nih, tapi kok begini ya? Aku ngerti ki pendeta, kok begini ya? Jawabannya, karena kita hidup di zaman kasih karunia dan gak usah iri dengan orang lain. Anda gak pernah tahu, mungkin rumput tetangga lebih hijau tapi Anda gak ngerti akarnya piye. Aku kerja soro-soro, aku kerja jujur loh ya. Sebelah nipu iso tuku mobil. Anda gak pernah tahu itu uang panas. Anda gak pernah tahu anak cucunya akan soro karena uang panas.
Tidak usah lihat tetangga, lihat diri sendiri. Jangan patokan orang lain terus. Seringkali kita patokan, itu loh. Jangan. Keluarga kita aja, pribadi kita aja. Saya hanya mengingatkan, kalau hari ini ada engkau yang salah, segeralah bertobat. Karena Tuhan masih kasih waktu kita. Kita nggak pernah tahu kapan. Oleh sebab itu saya selalu menyampaikan setiap pagi selalu mulai dengan doa pertobatan. Kita nggak pernah tahu, mungkin kita nggak sengaja bohong. Mungkin nggak sengaja kasar. Mungkin nggak sengaja kita jahat sama orang. Bertobat. Loh tapi Tuhan dia lebih jahat. Engkau juga lebih jahat kok. Semua orang jahat. Makanya kita butuh Yesus. Untuk kita dikuduskan, disucikan. Dan ditebus dosa kita. Jangan pernah merasa, loh kan kalau dia dosanya bunuh. Kalau saya cuma nyuri. Aduh gak ada dosa kecil, dosa besar. Sama, dosa ya dosa. Kita butuh Tuhan hari ini. Nah saya masuk ke dalam seri pengajaran. Biar gereja kita makin kuat, makin kokoh. Kita adalah gereja Betani Yestoya. Gereja Betani adalah gereja Pantai Kosta. Kita percaya akan mujizat. Kita percaya akan kegerakan Roh Kudus. Oleh sebab itu saya perlu menyampaikan bahwa kita percaya kita mau hidup dipimpin dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini satu pengajaran yang penting dan saya berharap saudara pulang bisa melakukan firman Tuhan. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, boleh dibuka, Kisah Para Rasul 1. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di sini menggunakan kata asli dunamis. Kalau bahasa lainnya itu dinamit, meledak, ada ledakan. Kalau Roh Kudus yaitu Parakletos turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi di sini menggunakan kata martus. Martus artinya setia sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu berbicara tentang murid, saksi. Saksi itu bukan hanya cuman ngomong, tingkah laku kita. Banyak daripada kita bilang saya orang Kristen, tapi di jalan gas-gasan, tabrak-tabrakan, nyetir seenaknya, lampu merah diterobos, buang sampah sembarangan, meso-meso di jalan. Apakah kita saksi Kristus? Saksi gak hanya ngomong, tapi juga bukti. Saksi juga berbicara tentang apa itu tindakan. Nah dikatakan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Setiap orang yang percaya pasti ada kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang, kita sadar apa enggak sadar? Bapak Ibu, kemarin saya habis melayani bersama dengan Pak Jusman. Beberapa kesempatan saya melayani doa pengusiran di rumah-rumah yang disinyalir ada setan dan sebagainya. Kemarin saya doa, terus ada rekan berdoa bilang, Pak Yoel di toilet. Saya ke toilet, itu toiletnya ada kayak lubang, ada ventilasi. Saya doa, saya berbahasa roh, saya menengking tahu saudara, ada angin, bus, bus, bus. Saya percaya kuasa Roh Kudus yang memberikan kemenangan. Di dalam nama Yesus, setan diusir. Saya doa muncul anak ulat kecil Bapak Ibu. Saya siram dalam nama Yesus. Tidak usah wedi ambil setan. Nama Yesus sanggup mengusir setan. Amin. Ya. Jangan buka celah. Kepahitan, kekecewaan itu celah. Jangan main ilmu gelap. Saudara, ada yang tanya, loh Pak kalau saya di rumah ada barang-barang, contoh, guci, patung, boleh enggak? Saya jawab, kalau ada penyembahan jangan. Itu pasti ada roh jahatnya. Dan roh jahat pasti memecah belah Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera diambil dari rumah itu. Tetapi kuasa Roh Kudus yang membawa damai sejahtera. Karena dia penghibur. Anak-anak muda ojo kebanyakan nonton film setan. Saya beberapa kali melayani doa anak muda jadi ular lah, jadi macan lah. Saya pikir apakah habis makan biskuit nih anak. Ya, semua bisa jadi macan gitu ya. Ternyata selidik demi selidik saya tanya, kenapa kamu bisa begitu? Iya Pak, saya suka baca cerita setan. Halo, kita semua di sini sudah dari hamba dosa jadi hamba merdeka. Jangan mau dipeluk kutu sama setan. Jangan mau dipeluk kutu sama roh jahat. Saya mau yakinkan firman Tuhan berkata, tetapi kita semua menerima kuasa. Bukan cuma pendeta loh ya. Anda pun bisa ngusir setan. Dan ngusir setan itu bukan taruh kresek, nanti setan ini masuk di kresek. Aduh, ya setan dia pinter Bapak Ibu, iso terbang, gak mungkin kecantol. Tapi saya mau yakinkan di dalam nama Yesus. Segala setan bisa jauh, segala setan. Setan tuh kadang-kadang, saya mau katakan Bapak Ibu, ketika sudah mulai di rumah geger, di rumah meso, hati-hati cek. Minta Tuhan hadirkan damai sejahtera.
Karena itu roh pecah belah. Kerjaannya ngantuk, ae turu, hati-hati roh kemalasan. Sukaannya bikin orang bertengkar, roh pecah belah. Sukaannya mikir kotor, roh cabul. Oleh sebab itu hari ini kenapa saya mulai dengan pengajaran? Karena kita punya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kita selalu berkata haleluya, haleluya, haleluya. Kata haleluya itu berarti haleu Yahweh, ya haleu Jehovah. Artinya apa? Terpujilah nama Tuhan. Itu singkatannya haleluya. Tapi kalau kita nggak di dalam Tuhan, jadinya apa? Haleluya. Nah itu. Jadi haleluya. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Jehovah, Elohim, Adonai. Kita punya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya bisnis, ada orang yang coba mau ngirimkan setan, mau ngirimkan ilmu gelap, tengking dalam nama Yesus, mati itu yang ngirim, percaya saya. Mati. Kenapa? Kita punya perlindungan dari kuasa Roh Kudus. Orang dunia enggak bisa. Suatu kali ada ibu-ibu, dia usaha, kayak seret, dia hubungi saya, Pak Yoel, tolong Pak, saya baru buka usaha kok saya ngalami seret ya Pak ya. Oke, kita doa sama-sama. Ibu doa puasa, saya doa puasa. Setelah berdoa, saya bilang, Bu punya kompetitor ya Bu ya, yang sejenis lah usahanya. Iya Pak, Ibu sedang dikirim, saya bilang, dicoba untuk dihancurkan usahanya. Bu, ayo Bu lebih sungguh lagi di dalam Tuhan Bu. Ibu mungkin ke gereja tapi cuma ke gereja KTP saya bilang, Kristen KTP. Engkau harus sungguh-sungguh doa, baca Alkitab. Tahu saudara apa yang terjadi ketika kita doa sama-sama? Ternyata akhirnya tahu ada kompetitornya. Dan puji Tuhan hari ini usaha orang ini berhasil dan beruntung karena ada Tuhan yang menyertai. Kita tahu ada penguasa di udara, yaitu roh jahat. Kita butuh Roh Kudus. Nah, kita masuk yaitu Pantekosta. Kata Pantekosta atau Pentakosta itu diambil dari kata penta yaitu 5. Kosta itu 10, jadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan. Nah tadi kejadian di Kisah Para Rasul 1 dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Ribuan tahun yang lalu kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36 sampai 38. Kita percaya dalam doktrin Gereja Betani ada 2 baptisan. Yang pertama baptisan selam. Kita pegang baptisan selam. Ya. Dan yang kedua baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan selam itu bicara identitas. Kita jadi baru, lahir baru. Kalau baptisan Roh Kudus, otoritas. Supaya kita bisa menang melawan roh jahat. Nah kita lihat sama-sama Kisah Rasul 2 ayat yang 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah harus kami perbuat saudara-saudara? Paulus tidak menunda, dia katakan apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tadi yang bersaksi di ibadah mujizat, dia lahir bukan orang percaya Bapak Ibu. Dia lahir dari keyakinan yang lain. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, bulan lalu 24 September, dia langsung minta dibaptis. Kalau ada Bapak Ibu saudara jemaat yang belum baptis, engkau mendengar firman ini dan hatimu tergugah, jangan ditunda daftar baptis. Pak Afat nanti akan melayani saudara. Jangan tunda, kalau ada hati Anda sedang tergugah, sedang digerakkan Roh Kudus, jangan pernah tunda. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Ya. Nah sekarang berbicara karunia Roh Kudus, kita tahu ada 9 karunia Roh Kudus. Jadi kita percaya sampai detik ini mujizat masih berlaku dan karunia-karunia itu masih berlaku. Terserah yang aliran lain mau bilang, oh itu sudah selesai zaman Kisah Para Rasul. Oh itu sudah enggak ada, ya terserah. Kita bahas yang kita, doktrin kita gitu loh. Doktrin bukan untuk diperdebatkan Bapak Ibu. Doktrin untuk diyakini, karena saudara ada di Gereja Betani Stoya, saya perlu sampaikan pengajaran supaya kita ngerti apa yang kita pahami dan apa yang kita yakini. Kita lihat di 1 Korintus 12, 1 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai yang 11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Nah dalam proses kita karunia Roh Kudus itu ada 3 fase Bapak Ibu.
Pertama, Anda belum dibaptis selam tapi Anda bisa menerima karunia Roh Kudus, itu bisa. Saat dibaptis bersama-sama juga bisa. Atau setelah baptis menerima karunia Roh Kudus juga bisa. Nah, apa saja karunianya kita lihat. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat yang kedua. Ayat selanjutnya, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ketika Anda belum percaya Tuhan, Anda pasti mengandalkan berhala, Anda mengandalkan dunia. Ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya berhenti di sini dulu, nanti saya lanjutkan. Bapak Ibu, kalau saudara mau ke gereja, kalau saudara mau percaya Yesus, berarti sudah ada Roh Kudus dalam hidup Anda. Nah, pertanyaannya sekarang, Roh Kudus itu pribadi Allah. Saudara, kalau Anda mau curi, di dalam hati deg-degan enggak? Ojo ambil lo ya, ojo ambil lo ya. Pernah? Tapi kalau Anda diamkan, lama-lama Anda jadi pencuri. Karena sudah diingatkan ojo lo ya. Pertama dredeg. Ambil enggak ya? Ambil enggak ya? Oh, enggak ada CCTV kok. Ambil 1 kali, 2 kali, 3 kali dan berkali-kali. Nah, ketika itu apakah Roh Kudusnya pergi? Enggak. Roh Kudus Anda singkirkan. Karena dia pribadi sama seperti dalam satu ruangan, dia ada. Dia nginget Pak Yoel ojo mencuri lo yo. Pak Yoel ojo berbohong lo yo. Pak Yoel ojo fitnah lo yo. Dia ada di situ. Tapi kita hiraukan dia. Contoh, ini kasus yang sedang marak, perselingkuhan. Di dalam hatinya sudah, balik o bojomu, balik o bojomu, balik o bojomu. Kita tetap, enggak tak cari sing baru aja, tak cari sing baru aja. Anda tetap milih yang baru, ya sudah itu pilihan Anda. Jangan salahkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ngingetin. Anak melawan orang tua misalnya, itu bapakmu lo, itu ibumu lo. Hajar aja, gasak aja, gaspol aja. Anda berarti menghiraukan Roh Kudus. Tangkap sampai sini Bapak Ibu? Jadi kalau Anda ke gereja, itu sudah ada Roh Kudus. Tinggal sekarang mau dipimpin sama dipenuhi Roh Kudus enggak? Itu pertanyaannya. Jadi jangan heran ya. Kadang-kadang orang Kristen bahkan sudah berbahasa roh nih. Tapi dilihat hidupnya kok ngono ya. Kok ngene ya. Tapi rohani kelihatannya. Maka dari itu semua harus diuji. Kita lihat sama-sama lanjut ya, ayat selanjutnya. Ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Apa saja? Selanjutnya ayat yang kelima. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ayat yang keenam. Dikatakan bahwa dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Ayat yang ketujuh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan kenyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat yang ke-8. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang pertama, karunia berhikmat. Karunia berhikmat itu begini. Ketika Bapak Ibu ngomong sama orang, oh iya kok gak kepikiran ya aku ya. Itu karunia hikmat. Enak kayak ini loh carai. Loh kok aku gak kepikiran? Itu hikmat. Yang kedua, karunia pengetahuan. Menyampaikan sesuatu yang gak pernah diketahui, tiba-tiba Anda bisa katakan. Saya tahu. Kamu pernah melakukan ini dan lebih baik kamu bisa lakukan ini. Nah itu karunia pengetahuan. Jadi kalau hikmat itu membenarkan, kalau pengetahuan itu menambah. Yang selanjutnya, jadi ada 2. Yang ketiga, ada memberikan iman. Saudara pernah punya supporting system? Misalnya, aduh saya lagi lemah. Tiba-tiba orang itu datang, loh kok jadi semangat ya saya ya? Itu karunia iman. Yang keempat apa? Karunia menyembuhkan. Dan ini yang saya minta kepada Tuhan, saya berdoa melalui pelayanan mujizat dan kesembuhan dan Tuhan jawab. Dalam beberapa pelayanan saya doa langsung sembuh, ada yang saya doa nunggu berapa lama sembuh, ada yang saya doa terjadi hal yang ajaib, bukan hanya kesembuhan, tapi perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin. Itu karunia. Selanjutnya, kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kalau tadi kesembuhan ya, kalau ini mujizat, kalau mujizat berarti sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Menurut orang dunia nggak mungkin, tapi Anda lakukan. Itu mujizat. Lanjut, ada apa lagi? Bernubuat.
Saya cuma mau bilang Bapak Ibu hati-hati jangan terjebak dengan nubuat-nubuat palsu karena sekarang banyak nabi-nabi palsu. Saya tak terawang dulu ya. Minggu depan akan dapat 100 juta. Wah. Caranya bagaimana? Setor dulu 10 juta. Loh itu lah penipuan. Ya. Oh Tuhan berbicara. Oh saya mendengar. Minggu depan Anda akan dapat mobil. Tapi bayar dulu DP-nya. Gak usah didoano bayar DP ya metu mobilnya. Kenapa orang senang dengar kayak begitu? Karena orientasi kita materi. Tapi kalau kita disampaikan yang teguran, ojo main cewek. Opo, ngerti opo? Padahal itu permainannya setan. Mengacau balaukan keluarga, mengacau balaukan anak-anak. Karena apa? Ya pihak ketiga. Tapi kalau yang mendengar seperti itu senang ya. Tidak lama lagi kantor Anda akan ramai dengan pembeli. Toko Anda akan ramai dengan pembeli. Mau tahu caranya ramai pembeli gimana Bapak Ibu? Banyakin produk gratis saja, ramai itu pasti. Loh iya tuh. Terus yang cowok, saya yakin kamu akan dikejar oleh perempuan. Wah, piye carai? Ambil aja dompetnya. Nah kan dikejar. Ya tuh. Sekarang banyak lu buat-buat. Bukan lu buat. Hati-hati, saya cuma ingatkan ini udah akhir zaman, banyak nabi-nabi palsu. Jangan sampai kecewanya sama manusia, kecewanya sama pendeta, kecewanya sama hamba Tuhan, jadi kecewa sama Tuhan. Karena oknum, tapi lah dikumpul no, wakeh. Satu komplek itu lah dikumpul no. Kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi nubuat itu memang ada. Tapi enggak semudah itu bisa diuji kok semua. Enggak segampang itu Bapak Ibu. Kita mesti menguji. Ya. Yang selanjutnya karunia apa? Secara cepat. Membedakan macam-macam roh. Nah, dalam beberapa kesempatan saya melayani, saya mengalami juga. Saya ketemu orang, padahal saya nggak kenal orang ini. Saya nggak pernah ketemu, saya cuma ngomong, loh kok bisa tahu masalah saya Pak? Loh, ya saya nggak tahu, impresi dari Roh Kudus, saya bilang begitu. Saya cuma ngomong saya ngomong apa yang Roh Kudus mau sampaikan, impresi. Loh itu masalah saya Pak. Loh, ya saya nggak tahu, nggak ada yang bisikin saya juga. Dan akhirnya kita berdoa, dia terjadi pemulihan dalam hidupnya. Kita percaya kalau itu Roh Kudus, kalau itu dari Tuhan, pasti damai sejahtera. Kalau itu enggak damai sejahtera ya dari iblis, gitu aja, dua pilihan aja. Sesuatu yang membuat kita takut dan mencekam itu iblis. Tetapi sesuatu yang membuat kita bangkit, kita bahagia sukacita itu Roh Kudus. Suatu ketika Bapak Gembala pernah bercerita kepada saya, pernah mau diracun orang Bapak Ibu, dikasih minum. Kok bisa tahu tiba-tiba, kamu mau ngeracun saya, loh kok tahu Pak Pendeta? Lah saya pendeta gitu kan. Berarti artinya Tuhan melindungi orang-orang yang percaya. Amin. Lanjut, ada apa lagi? Karunia apa lagi? Ada karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah kita percaya, yaitu tanda dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Bahasa roh itu bicara media. Di 1 Korintus 14 ayat yang kedua, roh kita dengan roh Allah. Jadi gak bisa sembarangan. Jadi gak bisa yang lain mengerti enggak. Hanya roh kita dengan roh Allah. Dan Roh Kudus adalah pendoa syafaat. Dan ini bisa dimengerti oleh orang-orang percaya. Ketika saya berdoa, saya berbahasa roh. Ketika saya mau firman, saya berbahasa roh. Karena saya percaya Roh Kudus mau tuntun dan bimbing kita. Saya percaya betul karena ada kuasa Roh Kudus. Ya. Nah yang selanjutnya, yang ke-9. Nah ini yang sering salah nih. Menafsirkan bahasa roh. Menafsirkan sama menerjemahkan itu dua hal berbeda Bapak Ibu. Kalau menerjemahkan itu translation. Kalau menafsirkan itu dalam bahasa aslinya hermenea atau hermetik. Menafsirkan artinya begini, memahami apa maksudnya. Terus ada yang bilang, loh Pak kan kalau ibadah kok berbahasa roh Pak, kan di Alkitab ada. Yuk kita buka 1 Korintus 14 ayat 23. Kita suka potong-potong 1 Korintus 14 ayat 23. 1 Korintus 14 ayat 23. Kenapa saya tekankan juga di dalam bahasa roh? Karena dengan bahasa roh kita secara roh kita berdoa kepada Tuhan. Setan itu bisa mengerti semua bahasa. Cuman bahasa roh yang dia gak mengerti. Loh kok bisa Pak Yoel? Loh saya pernah pengalaman doakan orang. Diajak ngomong, makanya kalau sama setan gak usah diajak ngomong, dia bapak pendusta. Saya doa, diajak ngomong, siapakah kamu? Wow, ya bisa jawab aja karena ngerti bahasa Indonesia. Tapi ketika saya berdoa di dalam bahasa roh, ngomong apa kui? Kamu ngomong apa? Nggak ngerti.
Dan saya percaya gereja Betania Stoya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan kalau ada kuasa-kuasa gelap, kalau ada roh-roh yang membuat penyakit, dipatahkan di dalam nama Yesus. Amin. Nah, dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, dan tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang tidak beriman. Apakah kamu orang gila? Nah, dipakailah alasan ini. Kita lanjutkan yuk di 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. Ini Paulus yang ngomong ya, ayat 26. Selanjutnya ayat yang ke-26. Dikatakan apa di ayat yang ke-26? 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus digunakan untuk sudah terpatahkan di situ. Ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak 3 orang, demi seorang harus ada yang menafsirkannya. Saya percaya ini ada ratusan orang. Pasti ada yang dapat mengerti dan memahami. Ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28, selanjutnya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Saya percaya pada pengajaran ini, saya juga pada doktrin ini, tetapi saya juga tahu diri kalau saya pas pelayanan di gereja yang campur ya saya enggak sembarangan. Syukur lama-lama ya enggak, saya tahu diri. Tetapi ketika kita tahu, kita yakini bahwa ada kuasa di dalam penyembahan, ada kuasa di dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya percaya hanya orang percaya akan mengalami hal-hal yang enggak pernah dilihat oleh mata, yang enggak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di pikiran, timbul di dalam hati. Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Terus apa lagi kita percaya? Buah roh. Buah roh itu bukan 9 biji Bapak Ibu, tapi 1 buah 9 rasa. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan, kebaikan. Ada 9 bisa dibaca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya tidak bisa baca karena keterbatasan waktu, tetapi saudara bisa baca di rumah. Jadi kalau orang ada Roh Kudus kelihatan, kayak gampang gempok istri, roh jahat itu berarti. Karena Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus itu penuh dengan kasih, damai sejahtera. Engkau bisa berkata, saya orang Kristen tapi engkau suka mukul orang. Cek lagi, betul nggak ada Roh Kudus? Betul nggak kita mengandalkan Roh Kudus? Atau kita lebih mendengar roh jahat? Ini saya percaya, kita tahu ada karunia-karunia. Terus pertanyaan loh, Pak, kalau bisa ngeliat setan berarti karunia atau bukan? Bukan. Kalau orang bisa ngeliat setan, itu namanya kutuk keturunan. Yang dimana berarti atas-atasnya pernah main sama setan, atau pernah pakai penglaris, atau pernah main dukun. Dan itu harus diapakan? Dipatahkan di dalam nama Yesus. Suatu kali saya berdoa buat anak, dia bilang, Pak, kakek saya sudah gak ada, tapi kok saya masih terikat, kakek Anda gak ada. Perjanjiannya lanjut terus, perjanjian darah. Saya doakan mau jadi ular Bapak Ibu. Saya pegang tangannya, saya doakan dan puji Tuhan. Di dalam nama Yesus, setan pergi Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ngeliat setan, jangan dibanggakan. Justru itu sesuatu yang menggerakkan. Saya mau tanya, kalau orang ngeliat setan itu senang apa sedih tuh? Sedih lah. Delok kepala terbang gitu. Delok muka hancur, kok seneng ya? Dan dibanggakan lagi. Itu bisa dipatahkan Bapak Ibu di dalam nama Yesus. Bisa diusir. Karena apa? Kita gak mau lagi diperhamba, kita gak mau lagi dipeluk-kutu sama setan, tapi kita sudah dimerdekakan di dalam nama Yesus. Kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Nah sekarang, karena akhir zaman, banyak muncul nabi-nabi palsu, bahkan bisa melakukan mujizat, bahkan bisa melakukan ini itu. Nah kita lihat ya, Matius 7 ayat 15 secara cepat saya baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17.
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Gak mungkin silang, gak mungkin kebalikan. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan yang buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Dan ini menjadi pengingat juga bagi saya. Pada waktu itulah aku akan berkata dan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Ada 3K yang mau saya sampaikan sebagai penutup. Yang pertama, ada namanya karunia atau karisma. Ketika engkau punya karunia dan karisma dalam kehidupanmu, engkau akan mengalami promosi. Engkau akan naik. Tetapi ketika engkau naik, bagaimana bisa bertahan? Engkau butuh K yang kedua, yaitu karakter. Sangat mudah untuk orang naik ke atas, tapi sangat susah untuk mempertahankan dia di atas. Firman ini juga bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk saya. Saya melayani dalam pelayanan-pelayanan. Kalau sampai saya kembali ke Tuhan, terus Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Nah, K yang terakhir, supaya dia mengenal kita saat kita kembali. K yang terakhir apa? Kekudusan. Apa itu kekudusan? Kekudusan itu berarti tahu ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ada Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Amin. Itu kekudusan. Paling gampang ngecek itu kalau seneng menyembah Tuhan. Diem-diem. Pertolonganmu begitu ajaib. Wah itu positif pasti Roh Kudus. Tapi lah diem-diem iwak peye sego jagung. Lah roh macan itu ya. Apalagi kalau rungkat, ente-entean. Nah, roh-roh yang lain itu ya. Paling gampang gitu. Kita cek yuk sama-sama. Apakah kita mengandalkan Roh Kudus atau tidak dalam hidup kita. Memang gak mudah Bapak Ibu mengampuni orang, betul atau betul. Gak mudah, tapi bisa karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Nah terakhir, saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kejadian di Korintus, kita tahu ya Paulus kan menulis surat buat jemaat-jemaat, salah satunya di Korintus. Korintus ini adalah satu daerah, satu gereja yang mereka tuh pelayanan penuh dengan mujizat. Tapi ada tapinya. Orang-orang Korintus melayani tapi hidup dalam dosa. Contoh, nanti saudara bisa buka di rumah. 1 Korintus 5, itu ada namanya hubungan, jadi ibunya sama anaknya, hubungan terlarang. Itu ada, nanti bisa dibaca. Kalau bahasanya apa? Inces ya. Inces itu apa? Serangga, bukan insek gitu ya. Jadi Korintus, pelayanan. Gerejanya luar biasa. Tapi ternyata dia lupa K yang ketiga. Apa K yang ketiga? Kekudusan. Jadi sebelum melayani, zina dulu. Sebelum melayani, bohongi orang dulu. Itu Korintus seperti itu. Makanya Paulus ngingetin. Nanti kalau Anda baca lanjutan di 2 Korintus. Kan itu kan 2 surat ya, 1 Korintus, 2 Korintus. Nanti kalau Anda baca di 2 Korintus. Paulus yang awalnya gregetan sama Korintus. Sampai dia punya kasih, belas kasihan. Dia mau supaya gereja ini kembali benar. Dan sesuai dengan maunya Tuhan. Saya percaya hari ini kita sudah mengerti. Kita ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tinggal maukah kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan.